Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan, yaitu Ibu Rizky Amelia Nasution MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Yeni Ariska Siregar, Repian Ananda, Eva Astafian MS, Medina Amanda, dan Putri Naima Munteh ingin memaparkan materi tentang proses pengolahan air. Proses pengolahan air membahas 3 topik. Yang pertama yaitu pengertian pengolahan air. Yang kedua, cara-cara memperbaiki kualitas air. Yang ketiga, pengolahan air kemasan. Pengertian pengolahan air. Pengolahan air adalah serangkaian proses teknis yang bertujuan untuk mengubah kualitas air dari sumbernya, seperti sungai, danau, atau air tanah, menjadi air yang sesuai untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia atau keperluan industri. Tujuan utama dari pengolahan air adalah untuk menghilangkan kontaminan, meningkatkan kejernihan, menghilangkan rasa dan bau, serta menjaga keamanan air. Secara umum, pengolahan air dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengolahan air bersih. Yang kedua, pengolahan air limbah. Pengolahan air bersih dilakukan untuk menghasilkan air yang aman dan sehat untuk diminum. Lalu, pengolahan air limbah dilakukan untuk membersihkan air limbah dari polutan sebelum dialirkan kembali ke lingkungan. Tahapan pengolahan air bervariasi tergantung pada kualitas air, sumber, dan tujuan penggunaannya. Namun, secara umum, tahapannya meliputi yaitu pertama pengambilan air. Nah, air diambil dari sumbernya seperti sungai, danau, ataupun air tanah. Sebelum pengolahan, air dibersihkan dari kotoran kasar seperti sampah, daun, dan ranting. Kemudian, tahap pengolahan air diolah dengan berbagai metode untuk menghilangkan zat pencemar seperti dengan cara yang pertama yaitu penyaringan. Air disaring dengan pasir, atrasit, atau membran untuk menghilangkan partikel-partikel kecil. Kemudian, tahap koagulasi atau flakulasi, yaitu zat kimia ditambahkan untuk mengikat partikel-partikel kecil sehingga dapat mengendap dan dapat dipisahkan dari air. Kemudian tahap sedimentasi, yaitu air dibiarkan diam agar partikel-partikel yang mengendap dapat dipisahkan. Kemudian tahap filtrasi, yaitu air disaring kembali untuk memastikan semua partikel-partikel dihilangkan. Kemudian tahap disinfeksi, yaitu air diklorinasi atau diozonisasi untuk membunuh bakteri ataupun virus. Kemudian setelah pengolahan, air ditambahkan zat kimia untuk mengatur pH dan meningkatkan kualitas air. Kemudian setelah itu didistribusi. Air didistribusikan ke konsumen melalui pipa atau truk tangki. Adapun manfaat pengolahan air yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas air. Air yang diolah lebih aman dan sehat untuk diminum dan digunakan untuk irigasi, industri, maupun rekreasi. Kemudian, melindungi kesehatan. Pengolahan air membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Kemudian, yaitu melestarikan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat membantu mengurangi pencemaran air dan melindungi lingkungan. Kemudian, yaitu meningkatkan ekonomi. Air yang telah diolah dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, materi selanjutnya ada kriteria pengolahan air. Kriteria pengolahan air ini bervariasi tergantung pada kualitas air dan sumber maupun tujuan penggunaannya. Namun secara umum kriteria pengolahan air ini harus memenuhi standar mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan juga pengendaliannya. Juga menurut SNI, pencemaran air standar nasional Indonesia pada nomor 6774 pada tahun 2008 tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air. Baik, berikut ada beberapa kriteria umum pengolahan air. Yang pertama ada kualitas fisik. Air itu harus jernih, bebas dari partikel-partikel kecil yang terlihat dengan mata telanjang. Serta air juga harus tidak berwarna dan juga tidak berbau, serta tidak memiliki rasa yang tidak sedap. Serta suhu air harus sesuai dengan standar. Kemudian kedua ada kualitas kimia. Air harus bebas dari bakteri dan juga virus yang dapat menyebabkan penyakit. Air harus bebas dari logam berat dan juga zat kimia yang berbahaya. Serta kadar klorin dalam air harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan juga kadar pH air itu harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kualitas biologi. Air harus bebas dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit seperti seperti virus ataupun bakteri. Dan air harus sesuai untuk kehidupan hewan dan juga tumbuhan yang ada. Yang keempat ada kriteria lainnya. Biaya pengolahan air ini harus efisien dan juga terjangkau. Teknologi pengolahan air juga harus ramah lingkungan.
Dan juga sistem pengolahan air ini harus mudah dioperasikan dan juga dipelihara. Kriteria pengolahan air ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengolahan air yang sesuai dengan kualitas sumber air dan juga tujuan penggunaannya. Nah, penting untuk dicatat bahwa kriteria pengolahan air ini dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi serta standar yang berlaku di setiap tempat. Selanjutnya adalah kualitas pengolahan air. Kualitas pengolahan air mengacu pada tingkat kesesuaian air yang diolah dengan standar mutu air yang telah ditetapkan. Standar mutu air meliputi berbagai parameter seperti kualitas fisik, kualitas kimia, dan juga kualitas biologi. Kemudian ada cara meningkatkan kualitas air. Cara memperbaiki kualitas air merupakan aspek penting untuk memahami keseimbangan ekosistem dan juga kesehatan manusia terbagi menjadi 3, yaitu pengolahan air, pencegahan pencemaran, dan juga pemantauan kualitas air. Pengolahan air terbagi menjadi 3, yaitu metode fisik, kimia, dan juga biologis. Metode fisik terbagi menjadi 3, yang pertama adalah penyaringan, yaitu dengan cara menghilangkan partikel tersuspensi seperti lumpur, ganggang, dan mikroorganisme menggunakan pasir. Yang kedua ada sedimentasi, yaitu dengan cara membiarkan partikel padat mengendap di dasar air sebelum disaring. Yang ketiga adalah flotasi, yaitu dengan cara mengapungkan partikel berminyak atau minyak di permukaan air untuk dipisahkan. Yang kedua ada metode kimia. Yang pertama adalah koagulasi dan flokulasi dengan cara menambahkan bahan kimia seperti aluminium sulfat dan menggabungkan partikel kecil menjadi gumpalan besar yang mudah diendapkan. Yang kedua ada klorinasi, yaitu dengan cara membunuh mikroorganisme dengan menambahkan klorin. Yang ketiga ozonasi, yaitu menggunakan ozon atau O3 untuk menghancurkan polutan organik dan mikroorganisme. Yang kedua ada metode biologis, yaitu dengan cara pengolahan air limbah, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan polutan dalam air limbah. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi polutan berbahaya. Yang kedua yaitu pencegahan pencemaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah, yaitu dengan cara menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah terjadinya kontaminasi air dari air limbah domestik, industri, dan juga pertanian. Yang kedua yaitu perlindungan daerah aliran sungai, yaitu dengan cara melestarikan hutan dan vegetasi di sekitar air untuk mencegah terjadinya erosi. Yang ketiga yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan peraturan dan juga undang-undang yang mengatur pencemaran air dan memastikan kepatuhannya. Dan yang ketiga yaitu pemantauan kualitas air, melakukan pengujian kualitas air secara rutin untuk memantau parameter fisik, kimia, dan biologi air, mengidentifikasi sumber pencemaran, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Selain itu, juga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya yang tersedia, lingkungan setempat, dan kebutuhan masyarakat dalam memilih metode yang Selanjutnya kita akan membahas pengolahan air kemasan. Pengolahan air kemasan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air dari sumbernya menjadi air minum dalam kemasan, atau yang lebih dikenal dengan AMDK, yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Proses pengolahan air kemasan umumnya lebih ketat dan kompleks dibandingkan dengan pengolahan air bersih biasa. Hal ini dikarenakan AMDK harus memenuhi standar mutu air minum yang lebih tinggi dan bebas dari kontaminan yang berbahaya. Kemudian ada proses produksi air mineral dalam kemasan. Yang pertama itu ada pengambilan bahan baku air dari sumbernya. Tahapan pertama dalam proses produksi yaitu pemilihan dan pengambilan bahan baku air mineral dari sumbernya. Lalu dalam pemilihan sumber air ini harus sudah terjamin kualitasnya dan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga tidak bisa langsung mengambil dari mata air yang tidak jelas kandungannya. Lalu dalam menjamin mutu bahan baku air mineral, perusahaan akan melakukan beberapa proses. Proses tersebut meliputi pemeriksaan fisika, kimia, organoleptik, mikrobiologi, dan radioaktif. Kemudian yang kedua itu ada penyaringan bahan baku air. Selanjutnya dalam proses produksi air mineral, penyaringan bahan baku air yang sudah diambil dari sumbernya. Tujuan dari penyaringan ini agar benda asing yang berukuran kecil atau besar tidak ikut terbawa saat proses produksi. Kemudian dalam penyaringan terdapat 3 kategori yang ada di dalam mesin produksi tersebut seperti free filter, filter karbon aktif, dan mikrofilter. Ketiga jenis filter ini nantinya akan membantu dalam membersihkan air dan menghilangkan partikel-partikel yang tidak perlu. Yang ketiga itu ada disinfeksi. Tahapan berikutnya yaitu adalah proses disinfeksi. Nantinya dalam tahapan ini memiliki tujuan untuk membersihkan air dan menghilangkan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga tahap ini merupakan langkah paling penting karena menentukan keamanan dan kelaikan air untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya setiap perusahaan air mineral sudah memiliki mesin disinfeksi otomatis seperti lampu UV dan ozonator. Dalam prosesnya, jika tahap ozon kurang memenuhi akan menambahkan teknik penyiraman UV agar hasilnya lebih maksimal.
Kemudian itu ada membersihkan kemasan. Saat produksi air mineral tidak hanya memperhatikan kebersihan dan keamanan bahan baku air tersebut, tapi juga kemasannya. Sebelum pengemasan, produsen akan memeriksa kondisi kemasan apakah sudah bersih atau steril. Dengan begitu, saat kemasannya terjaga baik, maka air di dalamnya juga akan terjamin. Yang keenam itu ada pengisian dan penutupan. Untuk tahapan berikutnya dari produksi air mineral yaitu pengisian dan penutupan. Dalam tahapan ini juga melakukan pengecekan dan pengawasan agar kondisi saat pengemasan nanti terjaga. Kemudian dalam proses ini akan dilakukan dengan cara yang higienis dan berada di ruangan yang tertutup. Kemudian selanjutnya itu ada pemberian label. Setelah proses pengisian dan penutupan air mineral, maka akan menuju proses pemberian label. Nantinya, proses ini akan memberikan segel atau stiker ke setiap kemasan tersebut. Untuk proses tersebut, setiap perusahaan bisa berbeda. Ada yang dengan cara manual atau sudah menggunakan mesin otomatis. Kemudian ada pemberian tanggal kadaluarsa. Tahapan paling penting ini ada di setiap produk makanan atau minuman yang yaitu pemberian tanggal kadaluarsa. Tentunya, dengan pemberian tanggal kadaluarsa ini akan membantu para seller dan konsumen dalam memastikan batas waktu layak untuk mengkonsumsi air mineral. Yang kedelapan itu ada pengepakan dan penyimpanan. Tahapan terakhir produksi air mineral dalam kemasan ini yaitu proses pengepakan atau proses packing dan penyimpanan. Dalam proses pengepakan nantinya, produk air mineral seperti botol atau gelas akan masuk ke dalam kardus untuk melalui proses prosegel. Kemudian setelah semuanya sudah di dalam kardus dan tersegel, maka selanjutnya menyimpan dalam gudang. Namun dalam penyimpanannya di gudang tidak memerlukan waktu lama karena akan segera didistribusikan.